Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saya akan mereview kembali tentang bagaimana cara membuat jakaba. Karena beberapa tahun ini selama saya mempublikasikan tentang jakaba, hari kian hari masih ada petani yang baru tahu, baru mengenal nama jakaba, sehingga para petani itu sering menanyakan kepada saya bagaimana cara membuat jakaba, media apa saja yang akan ditumbuhi jakaba. Itu sering saya mendengarkan dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Perlu diketahui bahwa jakaba ini adalah spesies mikroorganisme yang baru ditemukan manfaatnya. Karena selama sebelum tahun 2016 yang lalu, sebenarnya spesies ini sudah seringkali ditemukan atau berada pada pembuatan POC. Namun banyak orang yang tidak tahu manfaatnya apa, sehingga banyak petani yang menemukan jakaba itu membuangnya, beranggapan bahwa jakaba itu adalah sejenis patogen, sehingga banyak petani yang membuangnya. Nah, pada tahun 2016 yang lalu, saya tidak sengaja membuat PGPR yang terbuat dari akar sereh. Nah, dari pembuatan itu maka muncullah yang ditengarai jakaba itu. Setelah menjalani beberapa uji coba, ternyata jakaba yang saya gunakan, yang saya temukan itu sangat besar sekali manfaatnya, terutama mengenai masalah tentang penanggulangan jamur fusarium. Pertama, saya gunakan jakaba itu pada tanaman tembakau. Tanaman tembakau itu layu. Setelah layu, maka saya aplikasikan dengan menggunakan cairan jakaba. Alhamdulillah, tidak sampai 1 minggu tembakau yang layu saya itu ternyata sembuh. Nah, dari itulah saya punya inisiatif, punya ide untuk melakukannya lagi, untuk membuatnya lagi. Bagaimana cara membuat jakaba. Sekarang kembali lagi pada pertanyaan para petani yang sering menanyakan ke saya, kenapa Abah kok selalu menggunakan jakaba, menyuruh memancing jakaba dengan menggunakan air leri. Padahal di beberapa tempat, bahkan beberapa petani itu mendapatkan jakaba tidak melalui air leri, tetapi ada yang terbuat dari bekatul, ada yang dibuat dari akar bambu, dikasih bekatul dan sebagainya. Bahkan pokoknya banyak sekali laporan-laporan yang bahkan saya sendiri telah membacanya, bahwa jakaba itu
ditemukan di beberapa tempat fermentasi, baik itu menggunakan buah-buahan ataupun kulit buah. Nah, sekarang mengapa Abah di beberapa video itu selalu menggunakan air leri? Begini alasan saya. Ketika saya memberikan tutorial bagaimana cara memancing jakaba dengan menggunakan air leri, itu sebenarnya cara memancing dengan cara yang paling gampang menggunakan itu. Mengapa? Karena tiap dalam rumah tangga itu dipastikan akan mempunyai air leri, karena tiap harinya itu pasti akan di dalam rumah tangga itu akan menanak nasi dengan sendirinya, maka air leri itu akan ada di situ dan itu yang kita manfaatkan. Nah, sekarang apa bedanya antara jakaba yang tumbuh di media air leri ataupun jakaba yang tumbuh pada media bekatul ataupun jakaba yang tumbuh di media buah-buahan? Apakah manfaatnya sama? Nah, kalau masalah manfaat dari jakaba itu sendiri, itu jelas sama. Artinya di dalam jakaba, dalam jamur jakaba itu ada mengandung zat kitin dan zat-zat yang lainnya. Karena untuk penelitian di bidang penelitian secara detail soal dari kandungan jakaba itu sendiri, itu masih belum dilakukan. Hanya beberapa saja yang bisa kita temukan inti dari manfaatnya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi, apakah jakaba yang tumbuh di air leri, di air bekatul ataupun di air kulit buah-buahan ataupun buah-buahan, itu yang membedakan sebenarnya media. Bayangkan misalnya menggunakan air leri ataupun bekatul, itu jelas ada tambahan manfaat, yaitu vitamin B yang terkandung di dalam air leri ataupun bekatul. Di sana kan ada vitamin B, ada karbohidrat, seperti itu. Nah, sekarang karena media yang digunakan adalah buah-buahan ataupun kulit buah, yang jelas dia akan ada tambahan nutrisi atau kandungan unsur hara makro seperti kandungan fosfat dan juga kalium. Bahkan di dalam buah ataupun kulit buah itu kebanyakan juga mengandung unsur-unsur mikro seperti magnesium, dan juga ada potasium, dan juga ada kandungan boron. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.